Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan sama Bapak. Ini adalah tugas PPG salah satu tugas PPG yang harus kami lakukan, yaitu wawancara dengan pakar pendidikan. Adapun pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak yang pertama itu mengenai minat belajar peserta didik. Jadi menurut Bapak, apa yang menyebabkan minat belajar peserta didik itu rendah? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut yang ditanyakan tadi terkait dengan apa yang menyebabkan minat siswa rendah. Ini merupakan salah satu permasalahannya yang biasa ditemui. Kalau menurut saya yang menyebabkan minat belajar siswa itu menjadi rendah itu disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama bisa disebabkan dari kita sebagai guru bagaimana memfasilitasi mereka kurang berminat, kurang tertarik. Kemudian yang kedua adalah faktor dari dalam diri siswa itu sendiri. Ya, jadi faktor-faktor itu bisa menjadi sesuatu yang minatnya itu menjadi rendah karena faktor-faktor minat ini sangat penting untuk kemudian bisa dijadikan sebagai motivasi untuk bagaimana siswa menginginkan pembelajaran tertentu. Misalnya kalau guru harus membuat pembelajaran itu lebih menarik, barangkali seperti itu, atau menggunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan karakteristik dari peserta didik itu atau siswa itu. Jadi minat itu nanti akan lama-kelamaan akan semakin tinggi. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa minat siswa itu menjadi rendah disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal yang sudah saya sampaikan tadi. Seperti itu kira-kira. Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, apakah kemampuan literasi dan numerasi peserta didik sudah baik menurut Bapak? Kemudian kalau misalnya belum, apa penyebabnya? Oke, baik. Terkait dengan keterampilan literasi dan numerasi ya, gitu ya. Pertanyaan tadi ya. Terkait dengan keterampilan literasi, numerasi, untuk saat ini saya kira masih perlu untuk dikembangkan. Masih perlu dikembangkan untuk kemampuan literasi karena kemampuan literasi ini perlu juga difasilitasi oleh kita sebagai guru atau difasilitasi oleh lembaga atau difasilitasi oleh satuan pendidikan karena literasi ini menjadi salah satu indikator di pendidikan di Indonesia yang menurut hasil penelitian PISA itu masih literasi kita masih rendah. Kita punya mungkin minat bacanya tinggi, tetapi motivasi untuk membacanya itu masih rendah, seperti itu. Jadi mungkin keinginan untuk membaca tinggi, tetapi ketika bertemu dengan bahan bacaan itu ya sudah mulai mengantuk misalnya kalau lagi diberikan pelajaran atau materi-materi yang sifatnya sangat padat, itu mereka sudah bosan seperti itu. Jadi untuk membangkitkan hal tersebut mungkin bisa difasilitasi dengan beragam sumber-sumber informasi yang lebih menarik seperti itu dan terupdate, apakah dalam bentuk e-book, dalam bentuk e-modul atau games atau dalam bentuk digital yang lain, sehingga minat atau literasinya itu lebih ditingkatkan. Begitu juga dengan numerasi. Numerasi juga penting karena itu bisa menganalisis atau menafsirkan sesuatu berdasarkan data yang ada.
Jadi itu sangat penting sekali. Untuk saat ini masih perlu untuk ditingkatkan hal yang seperti itu dengan catatan tadi, difasilitasilah mereka dengan sumber-sumber informasi yang bisa mendukung proses belajarnya. Kira-kira begitu. Ya. Selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya itu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peserta didik kesulitan dalam hal belajar menurut Bapak? Ya, baik. Terkait faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan dalam belajar, itu sebenarnya banyak hal ya terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan siswa dalam belajar. Kesulitannya itu tentu juga tadi terkait dengan beberapa hal, apakah itu media informasinya, apakah itu sumber belajarnya, apakah itu karena memang konten dari materinya, atau hal-hal yang akan dibelajarkan itu lebih sulit dan tidak memperhitungkan kemampuan dari peserta didik. Jadi kita menyusun materi tanpa memperhatikan karakteristik materinya, kemudian tanpa memperhatikan karakteristik peserta didik, lalu kemudian kita menerapkan itu sehingga tidak mudah dicerna oleh peserta didik. Jadi peserta didik itu mengalami kesulitan di dalam belajar, dalam hal ini mencerna. Kenapa? Karena mungkin perlu difasilitasi mereka dengan sumber-sumber belajar yang lebih efisien dan lebih efektif. Jadi tidak materinya itu tidak padat dan tidak menyulitkan mereka untuk mencerna materi itu. Jadi mereka kesulitan di dalam belajar. Ini dalam konteks pembelajaran ya. Kalau dalam konteks di luar tentu mereka punya potensi masing-masing. Jadi potensi masing-masing dan juga faktor-faktor di luar dari sekolah itu sehingga mereka kesulitan dalam belajar dalam hal ini karena termasuk tadi minatnya dan motivasinya yang masih rendah juga. Ya, jadi kesulitan belajar ini itu disebabkan oleh banyak faktor seperti itu. Selanjutnya Pak, pertanyaannya itu bagaimana relasi antara guru dan peserta didik ataukah antara guru dengan orang tua peserta didik? Bagaimana yang seharusnya relasinya? Baik, terima kasih. Jadi relasi antara guru dengan siswa dan orang tua itu harus saling terkait ya, harus saling terkait dan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Contoh misalnya kalau guru dengan siswa kan seperti sisi mata uangnya yang tidak bisa dipisahkan. Jadi jika terjadi masalah pada salah satu pihak tersebut atau ada hal-hal yang tidak ada permasalahan, maka itu tidak bisa terjalin relasi yang baik. Jadi antara guru dan siswa harus dibangun relasi yang positif. Begitu juga dengan orang tua. Tentu misalnya relasi yang hubungan yang positif antara guru dengan siswa, di mana guru harus memperhatikan siswanya. Siswa juga demikian, merasa dihargai, merasa diperhatikan oleh gurunya, sehingga terjalin komunikasi yang baik. Begitu juga dengan orang tua yang mengetahui keunikan anak-anaknya, perkembangannya anaknya di rumah, itu bisa memberikan informasi kepada guru terkait dengan keunikan anak tersebut atau permasalahan-permasalahan yang mungkin perlu kita identifikasi dan kita bisa menentukan metode apa yang cocok untuk kita bisa terapkan kepada anak sehingga mereka punya motivasi minat untuk belajar. Kemudian hal-hal yang terkait dengan faktor-faktor yang bisa menyebabkan perilaku menyimpang itu juga disebabkan karena kurangnya relasi antara guru dengan siswa dan orang tua juga demikian. Orang tua tidak mau terbuka misalnya terhadap perilaku-perilaku anaknya sehingga sampai ke sekolah itu akan cenderung mereka memperlihatkan sesuatu yang tidak baik seperti itu. Jadi saya pikir relasi antara orang tua, siswa dengan murid ini sangat penting sekali karena ini menyangkut bagaimana masa depan dari peserta didik kita seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya itu
menurut Bapak, mengapa masih ada guru yang belum bisa menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif di sekolah? Oke, baik. Memang perlu diidentifikasi ya beberapa, karena tidak bisa dipungkiri memang beberapa dekade terakhir ini, tahun-tahun terakhir ini kita disibukkan dengan berbagai pembelajaran yang kemudian tiba-tiba ya mereka harus harus kreatif dan inovatif untuk memanfaatkan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran. Saya kira masih banyak guru yang belum menggunakan atau memanfaatkan itu karena mungkin karena keterbatasan juga ya, keterbatasan dalam hal pengetahuan yang pengetahuan sebelumnya yang terkait dengan digitalisasi tersebut, sehingga untuk kedepannya guru harus melakukan pengembangan diri. Guru perlu melakukan semacam discontinuous learning. Jadi mereka harus mengembangkan diri, ya, mengembangkan diri bagaimana mengadakan pelatihan, mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop-workshop terkait dengan media-media pembelajaran tersebut, sehingga bisa memanfaatkan platform online itu, sehingga sehingga guru tersebut itu mampu menggunakan teknologi-teknologi informasi dalam pembelajaran. Kenapa? Karena kalau tidak digunakan itu, maka sangat sulit saat ini untuk bisa membelajarkan, apalagi dalam kondisi masih dalam kondisi pandemi. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus memanfaatkan teknologi dan informasi. Nah, mungkin itu solusi bagaimana tetap mengembangkan diri jika belum bisa menggunakan teknologi informasi. Saya kira tidak jadi persoalan, itu bisa dikembangkan. Seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya itu, menurut pandangan Bapak, faktor apa saja yang menyebabkan guru belum menerapkan pembelajaran HOTS di sekolah? Oke, baik. Faktor-faktor yang menyebabkan guru belum memanfaatkan atau belum menerapkan pembelajaran yang HOTS ataupun penilaian yang HOTS. Jadi sebenarnya untuk pembelajaran yang sifatnya HOTS, higher thinking skill itu sebenarnya guru-guru bisa kembangkan, ya. Guru-guru bisa kembangkan dengan menganalisis karakteristik dari peserta didik dengan karakteristik dari materi. Jadi kita perlu memperhatikan kompetensi pembelajaran abad 21. Jadi ada keterampilan berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, keterampilan kolaborasi, komunikasi, berpikir kreatif. Jadi tidak hanya ke pembelajaran yang sifatnya kognitif, ya, pengetahuan saja, tetapi bagaimana kita mengembangkan atau memberdayakan keterampilan berpikir kritisnya mereka, keterampilan pemecahan masalahnya mereka, dan bagaimana berkomunikasi dan berkolaborasi. Juga ditambahkan tadi dengan literasi dan numerasi misalnya. Jadi memang faktor-faktor yang menyebabkan belum bisa menerapkan itu sebenarnya hanya perlu mengembangkan diri saja, karena sebenarnya guru-guru sudah melakukan proses pengembangan itu, hanya saja belum diukur, belum ada instrumen-instrumen tertentu yang digunakan untuk mengukur pemberdayaan keterampilan yang higher thinking skill itu, pada thinking skill itu. Jadi untuk memberdayakan keterampilan berpikir tingkat tinggi dari siswa itu juga kan ada juga law juga ya, law order thinking. Jadi kita perlu juga melihat kemampuan berpikir yang lebih rendah juga untuk bisa menemukan atau menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi sebenarnya faktor-faktor itu bisa segera diatasi dengan berupaya untuk membuat instrumennya, bagaimana mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi itu dan menerapkan model-model pembelajaran yang memberdayakan HOTS. Misal, model-model yang bisa menjadi solusi adalah model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran inquiry, discovery learning, kemudian saat ini karena kurikulum Merdeka Belajar ya,
itu yang menjadi recommended itu model-model pembelajaran seperti itu, termasuk juga model pembelajaran yang bersifat berbasis proyek ya. PJBL itu kan ada bagaimana diberi siswa proyek ya sekarang yang kurikulum Merdeka ya. Mereka bagaimana bisa melakukan, bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi, kemudian berpikir kritis dan pemecahan masalah sehingga mereka bisa memberdayakan atau menerapkan itu, bisa tertanam di dalam hatinya bagaimana di dalam dirinya bahwa mampu untuk berpikir secara tingkat tinggi seperti itu. Sebenarnya itu bisa dilakukan ke depan seperti itu. Ya, saya terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Ya. Baik, sama-sama Ibu Irma, sukses selalu. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.